Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Oke, mana ketua kelasnya? Bisa disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kelompok 1, siapa yang tidak hadir? Kenapa Nanda? Tidak ada keterangan. Oke, Nanda kelompok 2. Coba lihat ini ya. Saya mau tanya, gambar apa itu yang kalian lihat? Haura, coba Haura. Apa itu? Kepompong. Oke, Haura melihat ini kepompong. Rania? Apa? Koboi. Oke, Rania melihat gambar koboi. Taskira? Lobster. Kira-kira gambar apa yang cocok ini? Sebenarnya yang benar ini adalah koboi. Ini topinya ini, topi. Nah, ini di atas. Ini matanya nih. Di sini putih, di sini hitam. Sebelumnya kita membahas tentang asas kontinuitas, tentang bagaimana kita mengetahui tentang debit air di dua ruas penampang yang berbeda, toh? Itu sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang asas Bernoulli. Sekarang coba kita simak video berikut dulu ini ya. Apa yang menyebabkan layang-layang bisa diterbangkan? Kan tadi layang-layang toh? Angin. Oke, terus apa yang kedua? Apakah layang-layang dapat diterbangkan ketika tidak ada angin? Hari ini kita tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai yang pertama yaitu melalui pengamatan pada PPT dan berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan prinsip hukum Bernoulli dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan eksperimen pada simulasi virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan hubungan antara variabel-variabel pada asas Bernoulli dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen pada simulasi virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan data dan menganalisis hubungan variabel-variabel pada asas Bernoulli dan prinsip hukum Bernoulli dengan teliti, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kalian bisa lihat dulu penerapan asas Bernoulli. Artinya manfaatnya ini kita mempelajari materi ini ya. Apa ini? Tangki air toh? Seperti biasanya dalam pembelajaran itu kan ada penilaian. Penilaian yang akan dilakukan itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Nah, ini meliputi disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, yang kedua penilaian keterampilan. Jadi nanti pada saat kalian melakukan praktikum, di situ ada data pengamatan, analisis data, dan kesimpulan. Itu bagian yang saya akan nilai seberapa terampil kalian mengolah data, menganalisis, sampai menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Kalian akan mengerjakan soal-soal nanti setelah proses praktikum virtual lab ya, yang akan kita lakukan. Sekarang coba kita lihat, kita mencoba mengamati gambar ini. Oke. Kau lihat itu apa? Gambar apa? Gambar orang cuci tangan. Nah, sekarang apa yang bisa kalian ungkapkan dari gambar itu yang bisa menjadi suatu masalah?
Ini kan sehari-hari kita lakukan, bahkan di rumahmu apa pipa itu keadaan dari kalau 2 lantai toh. Nah, apa yang bisa kalian ungkapkan dari situ? Coba siapa yang bisa ungkapkan apa yang bisa menjadi suatu masalah yang kita bisa cari tahu? Oke, bagus sekali. Luar biasa ini Al-Ghazali dari kemarin dia selalu mampu menemukan itu kemampuan mengidentifikasi masalah itu suatu modal yang berharga, karena kalau kita bisa mengetahui suatu masalah berarti kita bisa mencari solusi dari masalah itu. Tapi kalau kita tidak pernah siap dengan suatu masalah, kita tentu tidak siap dengan mencari solusinya. Nih, mengapa air dapat mengalir dari tempat yang rendah ke tempat tinggi? Kemudian variabel-variabel apa yang berpengaruh dalam peristiwa di atas? Ini kau lihat, ini gambarnya. Ini ada pipa yang berbeda luas penampangnya. Apalagi? Perbedaan ketinggian. Jadi sebelumnya di asas kontinuitas kita mengamati aliran fluida yang ketinggiannya sama, sejajar. Nah, dari situ kan kalian bisa tahu bahwa ternyata di asas Bernoulli itu kalau diturunkan persamaannya dari bahan ajar itu ditemukan, inilah persamaannya. Ini nanti yang akan kita buktikan dalam praktikum ya. Saya kira jadi nanti dalam praktikum kita akan mengukur tekanannya, kita akan mengukur ketinggiannya, dan kita akan mengukur kecepatan. Ini kan massa jenis air sudah diketahui ya. Kemudian percepatan gravitasi bumi juga sudah ditahu ya nilainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba lihat di sini. Perhatikan dulu sama di sini supaya sebentar tidak ada kesalahan pada saat melakukan praktikum. Ini nanti kalian akan membuat modelnya itu simulasinya seperti ini tampilannya. Jadi kalian tarik di sini. Jadi ini kan alat ukur kecepatan ini saya. Ini. Yang pertama ini adalah massa jenisnya. Jadi kita menggunakan air ya. Menggunakan air, berarti sudah ada nilai rho-nya ditahu toh? Nanti sudah ada nilai rho-nya. Kemudian G-nya kita gunakan saja 10 ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada ketinggian yang berbeda kalau begini toh. Caranya mengukur ketinggian ini pakai penggaris. Nih toh. Ini saya tempatkan jadi selalu dasarnya dari sini nih toh. Ini bawah ini. Nah, kita mengambil tolak ukurnya di sini saja. Ini yang garis bayang kedua, toh? Ngerti? Berarti kalau begini berapa tingginya ini? Contoh yang saya kasih, berapa tingginya kalau begini? Ini kan meter, berarti 1 meter, 2 meter, sampai di sini berapa? Di sini 2, di sini 3. Berarti di sini berapa? 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Nilainya bertambah-tambah 0,2. Bisa dipahami toh? Berarti berapa ini tingginya ini kalau tolak ukurnya di sini? 2, Oke, 2,6 jadi ada H1-nya. Toh? Kau geser lagi ke sini, cari lagi H2. Oke, kalau begitu silahkan melakukan praktikum. Waktunya 25 menit. Oke, sekarang kita mulai persentase ya. Jadi kita akan presentasikan hasil yang kalian peroleh. Hasil dari kelompok kami pada pipa 1 140 292, sedangkan pada pipa 2 155.388. Tidak sesuai dengan hukum Bernoulli, mungkin karena kesalahan ukur pada bagian tekanan sehingga nilainya tidak sama. Kan itu tadi kita bilang di bagian tekanan itu sensitif. Ya. Terima kasih. Siapa lagi yang punya hasil berbeda? Coba kelompoknya Alif. Jadi berdasarkan data yang kita peroleh pada tabel di atas itu bahwa benar sama dari hasil yang kami dapat itu adalah 158 dan yang ini 158 juga. Jadi sama Pak, benar sama. Nah sekarang kita mau menjawab masalah yang tadi diungkapkan oleh Al-Ghazali.
Nah, kenapa air bisa mengalir ke atas? Karena terjadinya tekanan, artinya ada yang menekan air sehingga dia bisa bergerak. Jadi terjadinya perbedaan tekanan toh. Nah, sekarang silahkan lanjut, kita akan mengerjakan soal. Nanti ada linknya saya kirim di grup. Silahkan diakses. Jadi silahkan cermati baik-baik soalnya sebelum dijawab. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Yang lain? Fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh dengan tekanan yang lebih kecil. Oke, jadi itu tadi beberapa kesimpulan dari teman kelompok. Nah, sekarang ini coba lihat di sini, ini kesimpulan. Jadi sebenarnya itu pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar pada bagian kelajuan aliran paling kecil, dan tekanan paling kecil pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Itu sesuai dengan yang diungkapkan asas Bernoulli. Kemudian yang kedua, jumlah energi pada satu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besar dengan jumlah energi di titik lain pada aliran yang sama. Sekarang saya mau tanya, Al-Ghazali, menurutmu hari ini bagaimana pembelajaran yang kita lakukan? Menurut saya pelajaran hari ini cukup menarik. Tadi ada yang gambar-gambar, gampang dipahami kalau ada gambarnya atau Pak. Menurut saya pembelajaran hari ini menarik karena prakteknya tuh pakai yang virtual. Oke. Terus seru juga. Oke, jadi itu tadi menjadi, kalau ada juga masukan, itu akan menjadi masukan bagi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Terus sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang gelombang. Kemudian kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau begitu disiapkan saja untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.